Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK kelas 7 semester 1 SMP Dwi Tunggal Tulangan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk persiapkan alat tulis dan buku tulis sebagai penunjang. Oke, untuk mengawali pembelajaran, saya tanya, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK? Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang menyertai proses komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Contoh peralatan teknologi informasi adalah 1. Komputer, 2. Faksimil, 3. Radio, 4. Televisi, dan masih banyak lagi. Komputer yaitu sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk memanipulasi dan mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan. Faksimil yaitu alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi. Radio yaitu alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Televisi yaitu alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar dan suara secara langsung. Selanjutnya yaitu peralatan teknologi komunikasi seperti satelit, modem, dan telepon. Satelit adalah alat yang dapat menerima sinyal dari stasiun bumi dan dipancarkan kembali ke bumi dengan jangkauan yang luas. Modem adalah perangkat yang dipasangkan pada komputer dan berfungsi mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya sehingga informasi dapat dialirkan. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah TIK dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa prasejarah, yang kedua adalah masa sejarah, dan yang ketiga adalah masa modern. Masa prasejarah yaitu sampai dengan 3000 Masehi. Pada awalnya, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada saat ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka melakukan mengidentifikasi benda-benda yang ada di lingkungan mereka tinggal dan mewakili dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanyalah berkisaran pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dengan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti kendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, atau isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Masa sejarah
dari tahun 3000 Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Yaitu pada masa ini yang pertama penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif ini merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda pula. Yang kedua yaitu serat papirus, digunakan sebagai kertas. Kertas terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil, menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Kemudian yaitu bangsa Cina menemukan kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sampai sekarang. Masa modern dari tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Di masa ini sudah banyak sekali alat-alat komunikasi yang ditemukan dari tahun 1455 Masehi sampai dengan sekarang. Ditemukannya alat-alat komunikasi seperti kamera, surat kabar, sampai dengan jaringan internet dan mesin pencarian informasi secara gratis di dunia seperti google.com, yaitu perusahaan telepon Indonesia, yaitu Telkom, mulai memasarkan produk jaringan internet yang bernama Telkomnet. Oke, di akhir pembelajaran hari ini ada tugas untuk kalian sebagai evaluasi. Silakan kerjakan tugas nomor 1, 2, dan 3. Segera kumpulkan, jangan lupa belajar, tetap stay di rumah, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.